Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang bertemu denganku lagi, Jalin. Apa kabarnya? Alhamdulillah pasti baik kan? Baiklah, langsung saja aku akan membacakan novel TSGT atau Diari Seorang Gadis Tunarungu di bab selanjutnya. Hari berikutnya, di jam mata pelajaran olahraga, waktunya praktik lari 100 meter. Satu persatu mereka bergantian dipanggil dan berlari. Tiba-tiba Sarah kaget. Dia mendengar temannya yang di urutan tepat berada di bawahnya dipanggil. Setelah itu, dia menuju ke Pak Guru. "Maaf Pak, saya belum dipanggil," kata Sarah. "Hei, kamu ini budek ya? Sudah dipanggil beberapa kali tidak dengar ya? Sana lari!" teriak Pak Guru sambil memaki Sarah. Iya Pak, maaf," jawab Sarah terbata-bata sambil persiapan untuk berlari. Setelah dia selesai berlari, Sarah menuju ke teman-temannya. Dia mendengar cemooh salah satu dari temannya. "Padahal tadi sudah dipanggil berkali-kali loh, kok bisa dia tidak mendengarnya? Heran deh," kata temannya dengan wajah sinis. "Kalian mendengarnya, kenapa tidak memanggilku?" batin Sarah dengan kesal dan melewati mereka dengan memakluminya, karena mereka tidak mengetahui kekurangannya. Beberapa hari kemudian, setelah ujian dan pembagian rapor, ranking Sarah menurun drastis. Dia berada di urutan 19 dari 30 murid di kelasnya. Penyebab perundungan di dalam kelasnya sangat mempengaruhi belajar dan nilai Sarah. Ketika Sarah menginjak di kelas 9C, teman sekelas dia ternyata diacak lagi, tapi ada beberapa yang sudah dia kenal. Dia diuji dengan berbagai ulangan dan ujian untuk kelulusan. Dia harus mengikuti bimbingan belajar di sekolah dan les privat. Dia di tempat les privatnya mengambil mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Keesokan harinya, entah ada angin lalu apa, teman-teman Sarah bermain perjodohan di dalam kelas. Sarah dijodohkan dengan salah satu cowok di kelasnya bernama Harry. Sarah baru sadar, ternyata cowok yang bernama Harry yang selama ini membuat dia penasaran berada di kelasnya. Sarah sangat mengaguminya. Tiba-tiba, pada waktu mata pelajaran bahasa Inggris, permainan perjodohan mereka terdengar di telinga ibu guru yang sedang mengajar. Seketika ibu guru tersebut bermuka masam dan sinis kepada Sarah. "Harry tidak pantas dengannya, dia cocoknya dengan Helen," kata ibu guru sinis sambil menunjuk adik kelas yang berada di luar. "Kenapa bawa-bawa saya sih Bu? Lagian ini hanya permainan teman-teman, tapi dia lumayan sih," batin Sarah kesal. Setiap pelajaran bahasa Inggris, apa yang dilakukan Sarah selalu disalahkan. Sewaktu Sarah ditunjuk untuk menjawab soal, dia sudah tahu jawabannya ketika mempelajari di tempat les privatnya. Ibu guru tersebut tidak terima dengan jawabannya dan menyuruh Sarah menjawab 2 soal. Dia bisa menjawab semuanya. Lalu ibu guru itu menghampirinya dan mengecek bukunya. "Apa ini sudah diisi semuanya? Soal yang lain sudah diisi semuanya juga?" tanya ibu guru tersebut dengan emosi. "Iya Bu, karena saya sudah mempelajarinya," jawab Sarah.
Saya tidak mau tahu. Semuanya harus belajar sendiri. Sekarang tidak ada nilai yang masuk, kata ibu guru kembali ke mejanya dengan emosi sambil memainkan ponselnya. Teman-teman Sarah berbisik-bisik sambil menyalahkan Sarah. Kenapa aku bisa menjadi serba salah begini? Salahkah aku belajar sendiri? Dan juga ibu guru ini kenapa sih marah-marah terus? Seperti punya masalah hidup. Padahal aku sama sekali tidak punya masalah dengannya. Batin Sarah sangat kesal sekali. Ketika jam istirahat, Sarah berada di depan pintu kelasnya. Tiba-tiba, Nala teman sekelasnya dulu waktu kelas 8B dan 3 orang temannya datang menghampiri Sarah. Sarah, uang kamu masih? Aku kehabisan uang. Boleh minta untuk membeli minuman? Aku sangat kehausan, kata Nala sambil membujuknya tak berdaya. Oh, ada nih, jawab Sarah polos sambil memberikannya. Uang Sarah tinggal 7.000. Dia memberikan 2.000 ke Nala. Sekarang tersisa 5.000. Terima kasih Sarah, kata Nala sambil tersenyum sinis dan tertawa. Sarah tidak menyadarinya bahwa dia sedang dipalak oleh teman-temannya. Dia hanya ingin membantunya. Setelah waktu istirahat sudah berakhir, sekarang memasuki mata pelajaran IPA telah berlangsung. Tiba-tiba di dalam kelas mereka merasakan getaran-getaran di meja, kursi, dan kaca. Ternyata sedang terjadi gempa bumi. Semua yang ada di dalam ruangan berhamburan keluar di tengah lapangan. Atap genteng beberapa berjatuhan. Setelah beberapa detik berhenti dan keadaan sudah aman, semua kembali ke dalam kelas masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 11 siang lewat 15 menit. Tiba-tiba ada pengumuman di tempat siaran sekolah. Murid-murid harap semua dari kelas 7 sampai 9 segera berkumpul di tengah lapangan dengan membawa tas masing-masing, kata bapak guru yang sedang menyiarkan. Sarah yang mendengar pengumuman tersebut segera memasukkan bukunya yang tebal ke dalam tas. Temannya yang bernama Ririn menghampirinya. Ayo Sarah, ajak Ririn. Iya, sebentar lagi selesai, jawab Sarah merapikan bukunya. Ketika berjalan keluar, ternyata semua sudah berkumpul. Karena terburu-buru sambil berlari, tiba-tiba Sarah tersandung kakinya sendiri sampai terjatuh tersungkur ke tanah rumput dengan tas ranselnya yang melayang seketika mendarat tepat di atas kepalanya. Seketika Sarah mendadak diam dan sambil memegang kepalanya yang terasa berputar-putar akibat antaman tasnya yang berisi buku tebal telah mengenainya. Dia perlahan-lahan membuka matanya, ternyata dilihatnya sekelilingnya masih berputar-putar. Lalu dia memejamkan matanya lagi. Aduh, kata Sarah kesakitan. Semua murid yang ada di sana melihat aksi Sarah seketika ketawa lepas. Ririn yang melihatnya terjatuh langsung membantunya berdiri. Ya ampun Sarah, bagaimana kamu sampai seperti ini? Kata Ririn. Gak tahu Rin, aku pusing. Bantu aku berdiri, jawab Sarah meringis kesakitan. Sarah kemudian dibopong Ririn berjalan menuju barisan. Rasa pusing Sarah perlahan-lahan berkurang dan mengingat kejadian itu dia sangat malu sekali. Baiklah murid-murid, Bapak dan Ibu Guru ada pertemuan penting.
Jadi kalian diperbolehkan pulang lebih awal, kata bapak guru. Karena Sarah tidak mempunyai pulsa dan uang tidak cukup, dia harus menunggu jemputan dari orang tuanya. 1 jam sudah berlalu. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk berjalan kaki. Sesampainya di pertengahan jalan, Sarah melihat bapak melewatinya dan langsung memanggilnya. "Bapak!" panggil Sarah. "Loh, kok sudah sampai di sini?" tanya bapak. "Iya pak, di sekolah ada rapat, jadi diperbolehkan pulang lebih awal," jawab Sarah sambil menaiki motor. Halo Besti, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari novel ini. Tunggu cerita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa apa? Subscribe, like, share, dan komen ya Besti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.